Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 perkara yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, suhun muta', kekikiran yang diikuti. Yang kedua, wa huwa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, yaitu seseorang merasa bangga dengan dirinya. Adapun yang pertama, suhun muta', kekikiran yang ditaati. Orang yang kikir pada hakikatnya membinasakan hartanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Sementara yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada harta orang-orang yang kikir." Orang yang kikir tidak yakin dengan janji Allah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun 'abdin min shadaqah." Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tabrani. Orang yang kikir akibat dari cinta harta yang berlebihan di hatinya, ia letakkan cinta tersebut di hatinya sehingga berakar. Ketika ia bersedekah, berat terasa di hatinya. Dia seakan-akan menganggap ketika ia memegang hartanya dan tidak diinfakkan, ia akan menjadi orang yang terpelihara dengan hartanya. Padahal dengan kekikiran itu justru dia menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang kikir. Maka ya akhwal Islam, orang yang kikir mudah sekali terkena penyakit-penyakit hati. Orang yang kikir mudah terkena penyakit hasad dan dengki. Orang yang kikir terkena penyakit cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir menjadikan dia gelap mata, sehingga akhirnya dia menganggap seakan-akan harta itu segalanya. Maka itu sungguh sangat membinasakan seorang hamba. Adapun yang kedua, wa huwa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Seseorang hanya mengikuti keinginan dirinya saja, tidak mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Dalam beragama, yang diikuti hanyalah keinginan syahwatnya saja. Dia tidak menginginkan untuk ikut kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan pengikut hawa nafsu ingin agar syariat itu sesuai dengan keinginannya. Apabila ia mendapatkan syariat tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia pun tidak mau melakukannya. Ia tidak suka ketika mendengar bahwa riba itu haram. Dia tidak suka ketika mendengar bahwa musik itu haram. Dia tidak suka ketika mendengar pacaran itu haram. Dan dia tidak suka ketika mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena hawa nafsu dan keinginan itulah yang menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga Allah menganggap
pengikut hawa nafsu adalah manusia yang paling sesat di dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Yang mengikuti hawa nafsu, ya akhwal Islam, apabila ia menjalankan syariat, dia akan pilih yang sesuai dengan keinginannya saja. Adapun yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan buang dan tolak. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Orang-orang Yahudi, ya akhwal Islam, mereka beragama akan mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka sendiri. Maka jangan sampai dalam beragama hanya karena mengikuti keinginan. Yang menurut kita enak, itu yang kita ambil. Yang tidak enak, itu kita tinggalkan. Padahal kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah senantiasa taat pada Allah dan mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya, walaupun tidak enak, tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun tidak enak bagi dirinya, karena bagi dia keridhaan Allah itu yang segala-galanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang membinasakan adalah wa'ijabul mar'i binafsih, yaitu seseorang bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan parasnya, bangga dengan keilmuannya, bangga dengan kecerdasannya, dan semuanya itu membinasakannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi khalati tu'ajjibuhu nafsuhu, murajjalun jummatahu idza khushifa Allahu bihil ard, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang mengagumkan dirinya sambil merapihkan rambut panjangnya, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, bila anda diberikan oleh Allah kelebihan, baik harta ataupun paras ataupun ilmu ataupun ibadah ataupun apapun, ingatlah itu semua pemberian dari Allah. Tidak berhak anda untuk membanggakan diri di atas manusia karena kelebihan tersebut, karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, paras yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, ilmu yang kita miliki Allah yang mengajarkannya, amal soleh yang kita lakukan Allah yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah kepadanya. Lalu buat apa kemudian kita menjadi orang-orang yang ujub dan sombong karenanya? Tak layak seorang hamba yang paham bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, yang butuh kepada karunia-Nya, untuk merasa bangga diri. Karena banyak di antara kita, ya akhwal Islam, ketika seseorang membawa mobil yang mewah, karena merasa itu mobil yang mewah, dia berbangga diri. Membawa motor yang besar, dia bangga diri.
padahal itu semua akan memasukkan ia ke dalam api nerakanya Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'ijal islam wal muslimin. Allahumma a'ijal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Sudan wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.